Perkenalkan, saya Anis Nur Afifah, seorang guru matematika di SMK Semak Padang yang juga diberi tugas tambahan sebagai koordinator penjamin mutu dan pengembangan sekolah. Saya sudah mengabdi di sekolah ini selama 14 tahun sejak tahun 2011. Sejak tahun 2022, saya diberi amanah sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK Semak Padang. Saat itu SMK Semak Padang baru pertama kali menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Tentu saja kami sebagai sekolah di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki visi menjadi penyelenggara pendidikan kejuruan yang excellent dan bertaraf internasional, tentu tidak mau ketinggalan informasi dan juga kurikulum yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, oleh karena itu di awal tahun 2022 kami sudah memetakan tentang implementasi kurikulum merdeka ini, di mana salah satunya adalah penerapan P5. Nah, saat itu P5 adalah hal baru bagi kami sebagai institusi dan juga bagi guru-guru serta siswa di SMK Semak Padang. Nah, jadi banyak sekali tantangan yang kami hadapi saat itu, terutama untuk menyampaikan bahwa pentingnya P5 ini diterapkan atau diimplementasikan dalam pembelajaran sehingga akan berdampak pada kehidupan siswa-siswi nantinya. Sebagai hal baru saat itu, tentu ada resistensi dari berbagai pihak. Bagi beberapa guru, P5 menjadi beban tambahan di luar kurikulum inti. Oleh karena itu, saat dulu saya diberi amanah sebagai koordinator P5, saya terpanggil untuk menjadi pionir dan inisiator kegiatan ini agar berhasil dan berdampak bagi siswa nantinya. Pada awalnya, tantangan terbesar adalah resistensi dari berbagai pihak, di mana berbagai pihak tersebut memiliki kekhawatiran dan juga pesimisme terhadap kegiatan P5 ini. Pemikiran bahwa P5 ini akan mengurangi waktu pembelajaran akademik atau intrakurikuler sehingga dapat menurunkan prestasi siswa saat ujian nantinya. Dari sisi guru merasa bahwa dengan adanya P5 ini beban kerja akan bertambah dan mereka tidak akan mendapatkan dukungan ataupun pelatihan yang memadai. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena implementasi P5 berada di tengah-tengah tahun anggaran. Tantangan lain adalah bagaimana membangun budaya kolaborasi di antara rekan siswa dan guru. Oleh karena itu, saya memiliki aksi, yaitu untuk mengambil inisiasi dalam mengkomunikasikan kegiatan P5 ini, baik kepada pimpinan, kepada wakakurikulum, dan juga kepada rekan guru. Saya optimis bahwa meskipun P5 ini adalah hal baru, namun jika dikelola dengan baik, terencana, terukur dan juga terstruktur tentunya, maka akan berhasil dan dapat memberikan banyak manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat. Nah, di sini saya melakukan pendekatan dengan metode SMART. SMART sendiri adalah akronim dari S, spesifik, yaitu kegiatannya itu harus spesifik, kemudian M, measurable, yaitu terukur, lalu A, itu achievable, mampu untuk dicapai, R, relevan, yaitu berhubungan dengan yang akan dilaksanakan, dan tentunya T, time bound, ada suatu batas waktu tertentu. Aksi yang saya lakukan yang pertama terkait dengan spesifik adalah menentukan spesifik kegiatan P5 yang akan dilaksanakan. Di situ saya mengundang berbagai rekan guru yang akan terlibat sebagai fasilitator nantinya, dan juga wakil kepala bidang kurikulum untuk membahas tema yang akan dilaksanakan. Di sini kami membahas tema spesifik, misalnya untuk 1 tahun ajaran, itu di semester gasal kita laksanakan 1 tema di kelas 11, 2 tema di kelas 10, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk measurable, keterukuran, kami menetapkan standar yang jelas untuk mengetahui pencapaian peserta didik. Jadi misalnya partisipasi mereka dalam setiap kehadiran itu kita hitung, jadi ini semuanya terukur. Kemudian kita lakukan survei sebelum dan sesudah untuk melihat bagaimana pemahaman mereka dari materi yang disampaikan oleh fasilitator dan yang akan diterapkan pada pelaksanaan proyek nantinya. Jadi semua keterukuran itu dapat dilihat berdasarkan data-data yang ada. Berikutnya, untuk
yang achievable, kami menetapkan indikator-indikator yang mampu dicapai oleh siswa. Jadi kami tetapkan sesuai dengan konteks sosial dan juga perkembangan serta tema yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, mengingat keterbatasan sumber daya, kami menetapkan siswa untuk membuat suatu proyek saat itu gaya hidup berkelanjutan. Mereka mendaur ulang itu dengan barang-barang yang ada di sekitar. Nah, jadi itu mampu untuk dicapai. Misalnya lagi saat proyek kemandirian, mereka membuat CV. Nah, kami ajak mereka untuk membuat CV masing-masing yang mana mereka mampu melaksanakan itu secara mandiri di sekolah. Jadi semua tema yang dilaksanakan dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan itu achievable atau mampu dicapai oleh siswa. Untuk tema yang dilaksanakan, semuanya relevan dengan konteks sosial dan perkembangan peserta didik. Misalnya, saat di kelas 10, kami melihat bahwa kelas 10 saat mereka baru diterima di SMK Semak Padang, mereka butuh beradaptasi dan juga bisa berkolaborasi sesama teman satu angkatan. Jadi saat itu kami mengangkat proyek gotong royong. Jadi untuk tema bangunlah jiwa dan raganya, itu cegah cyberbullying. Jadi mereka bekerjasama satu kelas untuk menampilkan suatu drama bagaimana cara mencegah bullying. Misalkan lagi di saat kelas 11 kemarin, mereka belajar tentang dasar-dasar industri 4.0. Jadi kami mengangkat tema proyek kreativitas, yaitu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dengan spesifik temanya itu adalah augmented reality, di mana siswa dapat berekspresi, menunjukkan kreativitas mereka bagaimana mendesain suatu produk yang dengan memanfaatkan augmented reality. Di sini tampak sekali antusiasme dari peserta didik tersebut. Berikutnya yang kemarin terakhir kami laksanakan di kelas 12 untuk angkatan 58 dengan tema Suara Demokrasi, itu adalah proyek kebinekaan. Jadi mereka dengan antusias menunjukkan inisiatifnya untuk menjadi panitia pemilihan. Jadi kami berikan gambaran bagaimana mekanisme suara demokrasi di masyarakat Indonesia pada umumnya, lalu bagaimana mereka menerapkan di skala kecilnya. Jadi semuanya relevan dengan perkembangan dan juga kebutuhan dari siswa itu. Semua kegiatan yang dilaksanakan itu time bound, berbasis waktu. Jadi tidak bisa setiap misalkan kita bekerja sama dengan fasilitator, kita tetapkan waktunya, kami mohon sampai akhir blok ini itu sudah dapat kami terima bagaimana perkembangan dari peserta didik tersebut. Jadi kami berikanlah jurnal observasi kepada setiap fasilitator bagaimana perkembangan peserta didik yang ditunjukkan dari indikator-indikator di setiap tema. Pengorbanan waktu dan tenaga yang telah saya curahkan dalam mengelola P5 bukanlah hal yang mudah. Saya seringkali harus bekerja hingga larut malam untuk menyusun program, kemudian mengkoordinasikan kegiatan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat berada di jalur yang sama. Hal ini tentu saja tidak mudah dan perlu usaha ekstra, terutama untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tetapi semua usaha tersebut terbayar ketika mendapat ataupun melihat perubahan yang positif pada siswa kita. Untuk dampak yang dirasakan oleh siswa dari inisiasi pengelolaan kegiatan P5 metode SMART ini, yang pertama terlihat dari partisipasinya. Saya telah memberikan survei kepada siswa kelas 12 saat ini, yang mana mereka telah mengikuti kegiatan P5 sejak kelas 10. Dengan hasil seperti terlihat pada video berikut ini. Terlihat bahwa siswa-siswi kita merasakan manfaat setelah mengikuti kegiatan P5. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika melihat bagaimana siswa yang awalnya sulit bekerja sama saat ini bisa berkolaborasi dengan baik. Mereka mulai menunjukkan kepedulian terhadap teman-temannya dan lebih kritis terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Saya juga melihat adanya peningkatan kepercayaan diri di antara para siswa, terutama saat mereka berhasil menyelesaikan proyek-proyek yang menantang dan mempresentasikannya di hadapan teman, adik kelas dan juga gurunya.
Kemarin baru-baru ini beberapa siswa itu mengikuti rekrutmen kelas industri, dan di sana terlihat sekali bagaimana kepercayaan dirinya saat wawancara dengan user dari industri. Dari sisi guru, saya merasa bangga melihat perubahan sikap yang terjadi. Guru-guru yang awalnya ragu dan merasa terbebani, kini mulai melihat manfaat dari P5 dalam mengembangkan karakter siswa. Mereka juga lebih antusias dalam mencari metode pembelajaran yang lebih kreatif dan relevan dengan konteks P5 di kelasnya masing-masing. Secara pribadi, perjalanan ini telah mengajarkan saya banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya ketekunan dan keyakinan dalam mengelola perubahan. Sebagai pionir dan inisiator, saya seringkali merasa sendirian dalam menghadapi tantangan. Namun seiring berjalannya waktu, dukungan dari rekan-rekan dan juga siswa itu terus bertambah. Saya juga belajar lebih fleksibel dalam mengelola program, di mana harus mampu menyesuaikan rencana berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Dedikasi dan pengorbanan yang telah dilakukan dalam mengelola P5 selama ini memang menuntut banyak tenaga, usaha, waktu, dan juga pikiran. Namun hasil yang telah dicapai sejauh ini membuktikan bahwa semua upaya tersebut tidaklah sia-sia. Melalui P5, saya melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Tidak hanya di ruang kelas, di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam interaksi siswa di dunia masyarakat nantinya. Sebagai koordinator P5, saya merasa bangga telah menjadi bagian dari perjalanan program ini. Saya percaya bahwa dengan terus berkomitmen penuh dengan keyakinan, program ini akan semakin berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi generasi muda Indonesia nantinya.